Even one verse. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafat. Amma ba'du. Setiap manusia memiliki kelebihan satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang berilmu dan orang beriman. Dengan ilmu yang dimiliki dan keimanan yang melekat dalam dirinya, mereka dihormati, dihargai, dan bahkan dijaga oleh para malaikat. Maka termasuklah mereka orang-orang yang beruntung sebab mendapat kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Asabiku semua, Imam Al-Baghawi menafsirkan makna derajat dengan mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh pahala darinya. Diganjar dengan pahala merupakan suatu keistimewaan, karena belum tentu setiap amal yang diperbuat dibalas dengan pahala. Asabiku semua, dalam kehidupan ini tidak semua orang diberi kesempatan menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Ada di antara mereka yang pergi menuntut ilmu, dan ada pula yang menghabiskan waktu dengan aktivitas yang lain. Allah mengatakan, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Berbagai latar belakang, mereka tidak sempat dan tidak memiliki peluang seperti orang-orang yang disebutkan Al-Quran tersebut. Orang-orang yang pergi berperang tidak sempat menuntut ilmu. Asabiku semua, sejarah mencatat Abu Hurairah adalah sahabat yang banyak menghabiskan waktu menuntut ilmu. Sementara Khalid bin Walid tidak demikian. Kasus yang berlaku pada Panglima Khalid juga banyak terjadi pada sahabat yang lain. Namun, dengan sederet keterbatasan, tidak menjadikan mereka absen keistimewaan. Bermodalkan pengetahuan ala kadarnya, mereka bisa mencapai derajat mulia. Abad ini banyak dijumpai orang-orang seperti Abu Hurairah yang dimana gemar menuntut ilmu, dan tak sedikit pula ditemukan orang-orang seperti Khalid bin Walid yang sibuk berperang demi bertahan hidup. Menariknya, orang dengan tipologi kedua, yaitu Khalid, dengan akal pikiran yang sehat serta ilmu secukupnya, lahir sikap hormat, sopan dan santun dari perilakunya sehari-hari. Asabiku semua, dikala bertemu dengan orang yang lebih tua, spontan rasa hormat muncul. Ketika bersua dengan yang lebih muda, lahir darinya sikap saling menyayangi. Pendek kata, dengan segenap kekurangan tersebut, mampu mereka tutupi dengan sikap arif dan bijak yang pada akhirnya mereka disenangi dan dicintai oleh semua golongan. Flashback, di zaman Rasulullah SAW hidup, ada sebuah kisah yang patut dicontoh oleh umat Islam. Ketika itu sekelompok orang membawa jenazah orang Yahudi di depannya. Spontan beliau berdiri dari tempat duduknya guna menunjukkan sikap hormat dan menghargai meski beda keyakinan. Karena menurut beliau, setiap manusia perlu dihormati dan dihargai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Imam Ibnu Katsir menuturkan bahwa manusia diciptakan sebaik-baik bentuk. Tidak satupun makhluk yang lebih baik ciptaannya selain manusia. Akhlak mulia yang diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW dewasa ini sudah mulai memudar. Ada sekelompok orang atau individu yang mengaku berilmu dan mengikuti sunnah, justru tidak mencerminkan sebagai orang berilmu dan pengikut sunnah. Bahkan sebaliknya, semakin tinggi titel akademik yang diraih dan semakin luas bacaannya yang dijelajah, semakin jauh dari akhlak salaf. Secara bahasa kata salaf bermakna orang-orang terdahulu. Secara istilah salaf adalah sebutan untuk generasi yang hidup pada abad pertama sampai ketiga Hijriah. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dalam hadis disebutkan generasi salaf adalah sebaik-baik generasi. Wajar bila mereka disebut generasi yang ideal, karena rentang waktunya yang relatif dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka merefleksikan akhlak-akhlak mulia seperti penyabar, selalu bersyukur, pandai menghormati dan menghargai orang lain, dan masih banyak akhlak mulia lainnya. Tak sedikit orang yang mengklaim telah berilmu dan berjalan di atas sunnah tersebut, tidak mengindahkan akhlak-akhlak ulama salaf. Bahkan dikala bertemu dan berpapasan dengan orang-orang yang notabene tidak berilmu, tidak selevel dengannya, tidak nyunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, diklaim rendah dan hina. Tak jarang banyak kita temukan saat berbicara dan mengkritik orang lain semaunya dan sinis. Pada intinya, orang yang tidak sebanding dengannya dipandang sebelah mata. Tentu, fenomena seperti ini tidak diajarkan dalam Islam. Seharusnya semakin luas ilmu seseorang, semakin rendah hati dan tawadu. Rasulullah SAW diutus ke jagat ini untuk merubah tatanan sosial yang penuh carut marut itu. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Asabiku semua, akhlak menjadi pembeda antara umat terdahulu jahiliyah dan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang telah merasakan manisnya ajaran Islam lahir dari dirinya perilaku yang baik, sopan, sopan santun, ramah dan berbudi. Substansi risalah Rasulullah SAW membawa umat manusia ke jalan keselamatan. Karena Islam adalah agama keselamatan bagi seluruh umat manusia dan alam. Oleh karenanya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keistimewaan kepada kita berupa ilmu pengetahuan, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga mampu menyabet sejumlah titel dan pangkat serta kedudukan yang tinggi, tidak lantas membuat kita jongkak, sombong, dan merasa hebat dari orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan. Pepatah Arab mengatakan, "La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in mazilliyatun." Janganlah kalian menghina orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan. Sebab tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kesalahan yang kita perbuat adalah bukti nyata kekurangan kita. Oleh sebab itu, saling menutupi kekurangan merupakan langkah tepat untuk saat ini. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, dikutip dari riwayat dari cerita Ustaz Salim Fillah. Karena kata salaf, salafi, dan salafiyah adalah sebuah kehormatan
bagi setiap yang berada di atas jalan yang ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada syair yang sering dikutip tentang pendakuan dan kenyataan. Kullun yadda'i waslan bilaila, wa laila la tukirru lahum bidhaka. Semua orang mengaku sebagai kekasih Laila, sedang Laila tak merasa kenal satupun dari mereka. Siapakah Salafi? Ustadz Salim Filya mengatakan, saya dididik di pondok pesantren Salaf, dalam makna asrama pendidikan yang tak memiliki lembaga resmi berjenjang-jenjang, yang alumninya tak akan mendapat ijazah atau lembar kertas apapun yang menunjukkan dia pernah belajar apa, kapan, dan di mana. Kami mengaji sorogan dan bandungan, bermadrasah dan berkhitobah, membaca maulidus Syarafil Anam, serta mengamalkan ta'limul muta'allim. Semua mengalir sebagaimana kami memasak dan makan, lalu tidur di lantai berbantal persediaan beras yang membuat tak nyenyak ketika menipis di akhir bulan. Ini pondok yang kami, para santrinya, bangga menempelkan stiker di kamar, bertuliskan semboyan salaf ala kami itu, berbunyi, lastu kahayatikum, aku tidak seperti petingkah kalian, dikatakan oleh Ustaz Salim. Maka alangkah kagetnya saya ketika di tahap umur berikutnya berjumpa sesama muslim yang menisbat diri sebagai salafi, dan di matanya segala yang kami lakukan dulu keliru adanya. Barangkali saya perlu duduk bersama mereka lebih lama, mengkaji bagaimana mereka mengaji, dan menemukan sesuatu yang berguna. Dan sekian lama bersama, kesimpulannya adalah kami bersaudara. Dan siapa bilang saudara harus sama tanpa beda? Katakan Ustaz Salim, saya pula berjumpa dengan harokah yang bergerak dalam manhaj yang digariskan seorang besar bernama Hasan Al-Banna, menjunjung syiar mereka sebagai dakwah salafiyah dan thariqah sunniyah. Dan sekian lama bersama, kesimpulannya memang kami keluarga. Dan siapa bilang sekeluarga harus seragam tanpa ciri khas? Dikatakan oleh Ustaz Salim lagi, saya menemukan kesalafian di dalam laku-laku hidup para marhaburu di berbagai penjuru. Kiai Zainal Abidin Munawwir Krafia adalah salafinya salafi, karena pada taraf paling hati-hatinya tak mau melewati gereja, tak suka memandang tiang listrik yang mirip salib, meminta agar pohon cemara yang identik sebagai simbol Natal ditebal, tak sepeser pun mau menerima sumbangan pejabat. Dan ketegasannya soal syubhat digambarkan di tanda iparnya Kiai Haji Ali Maksum sebagai cagaknya langit. Daftar yang seperti beliau di Nahdlatul Ulama, dengan berbagai varian tampilan lahiriah namun dalam etos yang sama. Mungkin tak akan habis saya tulis hingga umur saya berakhir. Etos salafi. Kemudian lagi, Ustaz Salim mengatakan, saya juga melihat salafinya salafi itu adalah Kiai Haji A.R. Fakhruddin, yang lebih dari 2 dasawarsa memimpin Muhammadiyah, tapi tak pernah punya rumah, yang menafkahi keluarganya dari berjualan bensin, yang sepeda motor bututnya legendaris, yang berulang kali menolak menjadi menteri, yang menerima uang bermiliar-miliar, tapi semua untuk persyarikatan dan digelari talang orateles, alias saluran air yang tak pernah basah. Daftar yang seperti beliau di Muhammadiyah, dengan berbagai varian tampilan lahiriah namun dalam etos yang sama, mungkin tak akan habis saya tulis hingga umur saya berakhir. Etos salafi. Saya juga melihat Kiai Haji Rahmat Abdullah sebagai salafinya salafi dalam budaya belajarnya, ketekunan pengkajiannya, keteguhannya membina anak muda, penjagaan as-sunnah dakwahnya, kekuatan ruhiyah, dan kezuhudannya pada dunia. Etos salafi sejati yang dihidupkan dalam akhlak imani, bukan klaim disertai kerasnya hati yang akan mempesona bagi semua nurani, menyatukan umat dalam barisan hakiki. Terakhir, azabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Berhujjah tak pernah salah. Bertarung menjadi adat. Lidah kotor tak pernah lelah. Hati sakit penuh kesuman. Jika kau tak tahu, bukan ilmu. Jika kau tak paham, itu salah. Kebenaran hanya milikmu. Ulama lain semua bid'ah. Pemikiran cetek, dada sempit. Mencari aib, sering mengutuk. Bicara banyak, ilmu sedikit. Mengaji secubit, fatwa semampu. Aku pergi tahlil, kau bilang itu amalan jahil. Aku baca sholawat burdah, kau bilang itu bid'ah. Lalu aku harus bagaimana? Aku bertawasul dengan baik, kau bilang aku musyrik. Aku ikut majelis zikir, kau bilang aku kafir. Lalu aku harus bagaimana? Aku sholat pakai lafaz niat, kau bilang aku sesat. Aku mengadakan maulid, kau bilang tak ada dalil yang valid. Lalu aku harus bagaimana? Aku gemar berziarah, kau bilang aku ala berkah. Aku mengadakan selamatan, kau bilang aku pemuja setan. Lalu aku harus bagaimana? Aku pergi yasinan, kau bilang itu tak membawa kebaikan. Aku ikut tasawuf sufi, malah kau suruh aku menjauhi. Ya sudahlah, aku ikut kalian. Kan ku pakai celana cingkrang agar kau senang. Kan ku panjangkan jenggot agar dikira berbobot. Kan ku hitamkan jidat agar dikira ahli ijtihad. Aku kan sering melfuzat biar dikira hebat. Aku kan sering mencela biar dikira mulia. Ya sudahlah, aku pasrah pada Tuhan yang sembah. Sambil semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.